Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ekspresi wajah Woba menjadi semakin dingin saat dia melihat Shoyan malah menyerang, bukannya menghindar. Dia melambaikan tangannya yang besar dan Doki menyembur dari telapak tangannya. Tak lama kemudian, Doki itu menggumpal menjadi pedang besar. Ujung pedang itu berputar dan menusuk dengan keras ke arah Shoyan yang mendekat. "Shoyan, mati!" Ekspresi wajah Woba menjadi semakin ganas. Di belakangnya, Wotiani, Subentang, dan Zolin juga dengan cepat mengikuti. Mereka semua dengan liar mengeluarkan Doki dalam tubuh mereka. Kekuatan elit Dodi sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Dalam sekejap mata, jarak antara keempat Dodi ini dan Shoyan saat ini dengan cepat tertutup. Orang bisa melihat bahwa kedua belah pihak akan benar-benar bertabrakan di saat berikutnya. Kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba muncul dari antara alis Shoyan saat ia dengan cepat melesat maju. Api surgawi yang cemerlang menyembur keluar dari kedua matanya. Api itu dengan cepat menggumpal menjadi sosok berjubah hitam di sampingnya. Ketika keempat orang di seberang melihat keempat sosok itu, ekspresi wajah mereka tanpa sadar terkejut. Bahkan tubuh mereka yang sedang melesat maju pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti sejenak. Ini Shoyan yang lain. Bagaimana mungkin? Ini pasti hanya sosok ilusi. Pada saat ini, sekalipun keempat orang ini memiliki ketahanan mental yang kuat, hati mereka tanpa sadar merasakan guncangan. Karena bahkan anggota dari dua klan besar ini sudah seperti ini. Hati para elit Dodi di luar medan perang tentu saja lebih terkejut. Sebagai elit Dodi, mereka tentu saja dapat merasakan dengan jelas bahwa Shoyan yang kedua yang tiba-tiba muncul memancarkan aura dan tekanan yang cukup kuat. Meskipun kekuatan tekanan itu hanya seperti Bandi bintang 5, semua orang yang hadir memiliki sedikit pemahaman tentang Shoyan, yaitu kekuatannya tidak dapat ditentukan oleh tingkat kultivasinya. Saat Shoyan kedua muncul, ia memanfaatkan keadaan linglung dari empat orang di depannya untuk melambaikan tangannya. Sebuah api surgawi menyembur keluar dan dengan cepat menggumpal menjadi penguasa Suan Api. Segera setelah itu, penguasa Suan Api diayunkan ke bawah. Ia melompat dan menyerang dengan dahsyat ke arah empat orang di depannya. Pada saat yang sama, Zolin dan 3 orang lainnya dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Segera setelah itu, Doki melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan 2 Shoyan di depan mereka. Saat berikutnya, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Keempat sosok manusia di langit terhuyung mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, tubuh mereka sedikit bergetar dan kekuatan besar pada tubuh mereka hilang. Mereka mengangkat mata dan menatap Shoyan di depan mereka dengan tajam. Adapun inkarnasinya, ia meledak bersamaan dengan Shoyan yang terlempar ke belakang, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari ruang kosong. Kaki tubuh asli Shoyan menginjak udara kosong dengan keras. Banyak garis retakan hitam pekat menyebar dari bawah kakinya. Baru saat itulah, tubuh Shoyan berhenti dengan susah payah. Mulut Shoyan terengah-engah. Dia merasakan rasa manis darah yang terpancar dari tenggorokannya. Dibandingkan dengan keempat orang ini, Shoyan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kekuatan gabungan dari 4 Dodi sebenarnya tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk melawan. Baru pada saat ini, Shoyan benar-benar mengerti bahwa keempat klan besar itu berada di bawah komando yang sama. Meskipun mereka biasanya bertarung secara terbuka dan tidak saling memandang dengan baik, mereka masih akan berdiri di garis depan yang sama ketika tiba saatnya yang kritis. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Shoyan. Kekuatan Shoyan sendiri saat ini jauh dari kata sebanding menghadapi 4 elit Dodi sekaligus. Hahaha, kukira kau punya beberapa trik tersembunyi. Kelihatannya kau biasa saja. Sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu. Shoyan, aku akan memberimu penilaian 4 kata. Tidak mampu menahan 1 pukulan pun. Woba yang berada di ruang kosong di seberangnya menatap Shoyan. Sudut mulutnya terbuka, membentuk seringai dingin. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan pedang besar di tangannya menari-nari. Seketika beberapa cahaya pedang dengan aura menakutkan melesat dengan dahsyat ke arah Shoyan. Ekspresi Shoyan tiba-tiba menjadi serius. Tangannya yang memegang penguasa Suan berat sekali lagi mengarahkan kekuatannya. Tsunami yang menelan api! Dengan teriakan Shoyan, penguasa Suan di tangannya juga terus-menerus menebas. Beberapa cahaya penguasa yang cemerlang juga dengan keras bertemu dengan beberapa cahaya pedang.
Ledakan beruntun terdengar di udara. Setelah itu, gelombang demi gelombang riak energi dengan cepat menyapu alun-alun luas seperti gumpalan kabut, menyebabkan ruang kosong berfluktuasi hebat. Namun tepat saat riak energi itu menyebar, sosok yang kuat tiba-tiba muncul di ruang kosong di depannya. Pada saat yang sama, pedang besar yang berukuran setengah dari tubuh Shoyan juga jatuh ke arah kepalanya. Kemunculan Huoba yang tiba-tiba membuat ekspresi semua Dodi di luar arena langsung berubah. Kecepatan seperti hantu itu adalah sesuatu yang bahkan sulit mereka deteksi, apalagi bandi biasa seperti Shoyan. Kecepatannya sungguh menakutkan. Shoyan ini dalam masalah. Pada saat ini, satu-satunya pikiran di hati setiap orang adalah Shoyan pasti akan mati. Pada jarak sedekat itu, jika seseorang tidak melakukan persiapan apapun sebelumnya, lupakan Shoyan, bahkan para elit Dodi di sekitarnya tidak akan mampu melakukannya. Mata Zolin tajam saat dia menatap Shoyan di ruang kosong. Dia percaya bahwa karena Shoyan mampu bertahan hidup di tangan para pemimpin 4 sekte besar, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang jika dia tidak memiliki fondasi yang cukup kuat. Seperti yang diharapkan, ketika pedang besar itu hendak mendarat di kepala Shoyan di depan mata semua orang, Shoyan akhirnya dengan lembut mengangkat matanya. Kilatan cahaya melintas di dalam matanya. Hahaha, Shoyan, matilah. Aku akan membantumu menyerahkan mayatmu ke sekte. Tawa mengejek terdengar dari mulut Huoba. Pedang besar di tangannya turun dengan deras. Namun pada saat berikutnya, ketika pedang besar di tangan Huoba menusuk tubuh Shoyan, ekspresi di mata Huoba tiba-tiba berubah drastis. Ini bayangan. Bagaimana ini mungkin? Hati Huoba dipenuhi dengan keterkejutan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Beberapa saat yang lalu, Shoyan jelas berada di bawahnya. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap mata, hanya bayangan yang tersisa. Hal semacam ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ketika pemandangan ini muncul di depan mata semua orang, bukan hanya Huoba, bahkan kelompok elit Dodi, serta Zolin dan Zobentang yang berada di belakang Huoba memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Zolin masih baik-baik saja, meskipun hatinya agak terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia sudah menduganya. Hatinya segera tenang ketika dia melihat bayangan Shoyan perlahan menghilang di bawah pedang besar itu. Di sisi lain, kelompok elit Dodi yang berdiri di luar medan pertempuran tiba-tiba merasakan hati mereka bergetar ketika melihat pemandangan aneh di depan mereka. Dari jarak sedekat itu, Shoyan benar-benar menghilang tanpa mereka sadari saat menghadapi serangan dari Dodi bintang 3. Bukankah ini agak terlalu menakutkan? Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Sekalipun itu adalah langkah pemusnah langit, dengan kekuatannya yang hanya seorang bandi, mustahil kecepatannya bisa mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu. Orang ini bukan manusia. Wajah para elit Dodi dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap bayangan Shoyan yang perlahan menghilang. Keterkejutan di hati mereka bahkan lebih besar. Tuan muda, tidak disangka kalau Shoyan ini ternyata... Sebelum suara Zobentang selesai, Zolin menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Hahaha, bisa menjadi penjahat yang dicari bersama dari 4 sekte besar. Bagaimana mungkin dia tidak punya keterampilan? Bahkan apa yang telah kamu lihat sekarang hanyalah puncak gunung es dari kekuatan sejati Shoyan. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, kemungkinan besar bahkan kekuatan gabungan dari kedua klan kita akan kesulitan mengalahkannya, kata Zolin. Dia melihat ke suatu tempat kosong di atas tanah terbuka ini. Pada saat yang sama, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan melangkah keluar dari tempat kosong itu. Ketika Zobentang mendengar kata-kata Zolin, dia tanpa sadar mengerutkan keningnya atas nama Zolin. Kata tuan muda terdengar seperti Anda menghancurkan gengsi Anda sendiri, ucap Zobentang. Zolin segera mengangkat alisnya dan tersenyum ketika kata-kata ini terdengar. Kamu bilang aku menghancurkan gengsiku sendiri. Hahaha. Apa kamu pikir kamu bisa menghindari jurus Huoba tadi? Ekspresi wajah Zobentang tanpa sadar langsung terkejut ketika kata-kata ini diucapkan. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi dia akhirnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Zobentang mengerti dalam hatinya bahwa bahkan dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menghindari gerakan Huoba sebelumnya. Namun Shoyan secara aneh berhasil menghindarinya di depan mata begitu banyak elit Dodi. Hanya hal ini saja sudah cukup untuk membuatnya merasa rendah diri. Tetapi tuan muda, Shoyan hanya meminjam kekuatan dari langkah pemusnah langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang bandi seperti dia bisa dibandingkan dengan Dodi bintang 3 seperti Huoba? Kata Huobentang. Kau bilang Shoyan meminjam kekuatan dari langkah pemusnah langit. Namun jangan bilang dia tidak mengandalkan kekuatan Dodi. Ketika bertukar pukulan dengan orang lain, seseorang harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Jangan pernah menaruh kata keadilan di dalam hatinya. Jika tidak, mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan bandi bintang 6 untuk bertarung dengannya?
ucap Zolin. Subentang tampak lesu. Dia belum sempat mengucapkan kata-kata ketika Zolin melanjutkan bicaranya. Kamu seharusnya merasa beruntung karena kamu adalah Dodi bintang 3. Kalau tidak, sungguh sulit untuk mengatakan seperti apa hasil pertempuran ini. Bahkan Sun Hansi, seorang Dodi bintang 1, telah tewas di tangan Shoyen. Lawan yang selevel dengannya bagaikan lumpur baginya. Dia bisa menginjak mereka sesuka hatinya, ucap Zolin. Subentang pulih sepenuhnya setelah kata-kata ini diucapkan. Dia berpikir tentang bagaimana Sun Hansi pada akhirnya adalah seorang Dodi, namun dia telah mati di tangan Shoyen. Seberapa hebatkah kekuatan yang dimiliki Shoyen? Dahi Subentang tanpa sadar dipenuhi keringat dingin saat memikirkan hal ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kekuatan Shoyen jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia sudah begitu kuat saat dia masih seorang bandi. Sulit membayangkan betapa menakutkannya ketika Shoyen saat dia sudah menjadi iblis tua yang sebenarnya. Mata Zolin dan Huoba menatap Shoyen yang muncul di suatu tempat di ruang kosong. Mata mereka berdua menunjukkan ekspresi serius. Di sisi lain, wajah Huoba tampak suram. Dia adalah Dodi bintang 3. Namun seseorang benar-benar berhasil menghindari serangan mematikannya dari jarak yang begitu dekat. Yang paling menyebalkan adalah orang yang berhasil menghindari serangannya sebenarnya hanyalah Bandi bintang 6. Jika itu adalah waktu yang biasa, Huoba pasti membunuh orang seperti itu dengan satu tamparan. Namun Shoyen telah menyebabkan hatinya terkejut sekaligus marah. Shoyen yang muncul terengah-engah dengan mulutnya, seolah-olah dia telah mengalami semacam latihan yang intens. Aura seluruh tubuhnya tanpa sadar naik dan turun. Meskipun Shoyen berhasil menghindari serangan tadi, lawannya adalah Dodi elit. Ketika Shoyen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan langkah pemusnah langit, Doki di dalam tubuhnya secara alami telah habis. Tindakan sebelumnya telah menghabiskan hampir 1/5 Doki dalam tubuh Shoyen. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Tentu saja, sebanding dengan ini, Shoyen juga berhasil menghindari serangan tiba-tiba Huoba. Sekalipun kamu cukup beruntung untuk menghindarinya sekali, pasti tidak akan ada kali kedua. Ekspresi Huoba tampak suram saat dia mengumpat pelan. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia sekali lagi menyerang Shoyen dengan dahsyat. Setelah kejadian sebelumnya, kali ini Huoba tidak berani ceroboh. Begitu tubuhnya berkelebat, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang cemerlang. Kecepatan ini tidak diragukan lagi, jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Meskipun mereka berdua terpisah sejauh 1000 kaki, ini hanyalah masalah sekejap di mata seorang Dodi. Segera setelah itu, tubuh kuat Huoba sekali lagi muncul di hadapan Shoyen. Pedang besar di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Begitu tubuhnya muncul, pedang besar di tangannya membawa aura pedang yang sangat tajam saat jatuh ke kepala Shoyen. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Shoyen berubah serius. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan penguasa Suan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kakinya bergerak dan langkah pemusnah langit dilepaskan dengan cepat. Pada saat berikutnya, semua orang yang hadir melihat dengan jelas bahwa tubuh Shoyen telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi saat pedang besar di tangan Huoba jatuh. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari tanah terbuka ini. Segera setelah itu, pedang besar di tangan Huoba sekali lagi menebas di udara kosong. Hati Huoba tiba-tiba terguncang. Tak lama kemudian, matanya tiba-tiba menoleh dan menatap ke suatu tempat di ruang kosong. Sosok Shoyen sekali lagi muncul. "Shoyen, matilah!" Huoba berteriak keras. Tubuhnya sekali lagi melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, tubuh Shoyen juga mengikuti gerakan keras Huoba dan terus-menerus menyerang. Kekuatan jalan besar yang dipadukan dengan keajaiban langkah pemusnah langit memungkinkan Shoyen untuk mengambil inisiatif setiap saat, menghindari semua serangan tajam Huoba. Huoba tidak dapat melakukan apapun pada Shoyen. Di luar medan pertempuran, Zolin dan Subentang mengamati situasi dengan tenang. Namun mereka tidak berniat ikut campur. Huoba tentu saja menyadari hal ini. Ia tahu bahwa serigala lapar dari klan Zhou tidak akan campur tangan kecuali ada daging. Oleh karena itu, ia menghentikan Huo Tianyi yang awalnya berniat untuk maju membantu. Tujuannya adalah agar ada seseorang di pihaknya yang menahan klan Zhou saat ini. Jika tidak, begitu Huo Tianyi dan kekuatannya sebagian besar terkuras oleh Shoyen. Bahkan jika mereka berhasil menangkap Shoyen saat itu, mereka hanya akan berakhir menguntungkan klan Zhou. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan Huoba. Akhirnya, setelah pengejaran yang panjang, Shoyen akhirnya tidak dapat menghindari kejaran Huoba. Meskipun mereka berdua hanya beradu sesaat, Shoyen terdorong mundur oleh serangan Huoba. Dengan serangan ini, ia benar-benar mendarat di tepi alun-alun. Pada saat ini, di belakang Shoyen terdapat jurang tak berujung yang membentang sejauh mata memandang. Kakinya secara kebetulan menginjak tepi arena. Meskipun ia tidak meleset, Shoyen tampaknya telah merasakan sesuatu dan buru-buru mundur. Shoyen,
Bukankah kamu pandai berlari? Sekarang, aku ingin melihat kemana kamu bisa berlari. Tubuh Woba bergerak. Dalam sekejap mata, dia berdiri agak jauh dari Shoyen. Tatapannya tajam saat dia menatap Shoyen di depannya. Kemungkinan besar Shoyen saat ini telah menderita cedera yang cukup serius setelah menerima serangannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang membandingkannya, Woba adalah Dodi bintang 3. Di hadapan elit Dodi sejati, tidak peduli seberapa kuat Bandi, dia tidak ada apa-apanya. Pedang besar di tangan Woba tiba-tiba bergetar hebat. Aura pedang yang tak tertandingi segera melonjak, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya tertekuk dan berdengung. Shoyen merasakan aura dan tekanan menakutkan yang tiba-tiba turun dari atas kepalanya. Wajahnya yang sudah pucat karena kekurangan Doki menjadi benar-benar pucat saat ini. Shoyen mengerutkan kening. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Doki yang mengalir di dalam pembuluh darahnya mulai beredar. Dia ingin menggunakan ini untuk menghalangi aura dan tekanan yang dimiliki Woba. Sayangnya, di bawah aura dan tekanan Woba yang kuat, bahkan kecepatan sirkulasi Doki di dalam tubuh Shoyen sangat terpengaruh. Hahaha, ini benar-benar seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Bukankah kau terlalu berpikir tinggi tentang dirimu sendiri? Jika kau berniat untuk menahan tekanan auraku yang kuat dengan kekuatan seorang Bandi. Merasakan gerakan aneh di tubuh Shoyen, Woba membuka mulutnya dan tersenyum. Senyumnya penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Zolin yang berada di luar arena tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit ketika dia melihat pemandangan ini. Sebentang di sampingnya juga sedikit mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Dia segera tersenyum dan berkata kepada Zolin, "Apakah Tuan Muda memikirkan Shoyen lagi?" Zolin menganggukkan kepalanya pelan sebagai jawaban. "Hahaha, Tuan Muda, Anda terlalu menganggap tinggi Shoyen ini. Meskipun kekuatannya luar biasa, bakat pelatihannya sangat bagus, dan meskipun ia menentang surga, kenyataannya pada akhirnya kejam. Kekuatannya pada akhirnya hanya setara dengan Bandi dan bukan Dodi. Bandi tidak akan pernah bisa menandingi Dodi. Bahkan jika ia membunuh Sun Hansi, ini hanya membuktikan bahwa bonekanya luar biasa. Aku khawatir Tuan Muda terlalu melebih-lebihkannya." Mata Sobentang terfokus pada Zolin di depannya saat ia berbicara dengan nada hormat. Mendengar ini, Zolin akhirnya perlahan menoleh dan menatap Sobentang. Tatapan matanya begitu tenang, sehingga menakutkan saat dia berbicara. "Oh, apakah aku benar-benar terlalu memikirkannya?" Mata Zolin sekali lagi memperlihatkan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sobentang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ekspresi Zolin tidak berubah sama sekali saat dia menarik pandangannya. Pandangannya sekali lagi tertuju pada Shoyen di arena. Berpegang teguh pada cara lama dan menolak untuk berubah. Inilah alasan mengapa klan Zou saya tidak dapat menggantikan 4 sekte besar. Kalimat yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Sobentang berubah drastis. Sebelum dia bisa mengatakan apapun untuk menghentikan Zolin, Zolin dengan cepat membuka mulutnya dan melanjutkan. "Bukan berarti aku terlalu menghargai Shoyen. Sebaliknya, itu semua karena dirimu. Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di benua ini yang sebanding denganmu hanya karena kamu adalah seorang Dodi? Apakah kamu tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu? Pernahkah kamu melihat orang kedua selain Shoyen yang telah memahami jalan besar di kelas Bandi?" Ucap Zolin. "Ini tidak ada," jawab Sobentang. "Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi itu tidak berarti tidak ada. Klan Zouku hanya seekor katak di dasar sumur di seluruh benua Yuanwu. Namun, apakah menurutmu 4 sekte besar ini lebih baik?" Ucap Zolin. Teguran dingin itu dipenuhi dengan ejekan terhadap diri sendiri. Sebagai putra tertua dari klan Zou, Zolin yang dapat dianggap sebagai seorang jenius di seluruh wilayah barat tentu saja memiliki ambisi liarnya sendiri. Mungkin di mata orang lain, keempat sekte besar tersebut sudah menjadi faksi teratas di wilayah barat. Dapat bergabung dengan mereka dapat dianggap sangat beruntung. Hal ini merupakan sesuatu yang juga dipikirkan oleh banyak orang di klan Zou, tempat Zolin berasal. Namun perbedaannya antara mereka dan Zolin adalah bahwa dari sudut pandangnya sudah menjadi takdirnya untuk menjadi pemimpin masa depan sekte pedang surgawi. Meskipun demikian, sekte pedang surgawi hanyalah titik awal baginya. Di hadapan kekuatannya yang besar, apa yang disebut 4 sekte besar hanyalah batu loncatan di matanya. Masa depannya pasti tidak akan terbatas pada ini. Tentu saja, ini juga akan bergantung pada pilihan klan di belakangnya. Jika seluruh klan Zou bersedia menerimanya sebagai pemimpin mereka dan menggunakan kekuatan seluruh klan untuk mengirimnya ke puncak, klan Zou pasti akan naik status di masa depan. Jika tidak, kemungkinan besar klan Zou mereka akan terjebak di sudut kecil benua ini untuk beberapa generasi mendatang.
Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.